Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas STPK 02, yang beranggotakan Muhammad Rafi dengan nomor BP 1811521018, Irfan Ahmad Ramadan 1811522002, Anissa Atifa 1811522004, Aldi Hamdani 1811522006, akan mempresentasikan tugas proyek STPK kami yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi Pemilihan Lokasi Penjualan Strategis dengan menggunakan metode WP atau metode Weighted Product. Sebelumnya, metode WP ini merupakan keputusan analisis multikriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini juga merupakan himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria keputusan. Baiklah, langsung saja untuk pembangunan sistem aplikasinya. Jadi di sini kami menggunakan database WP2 dengan IRD sebagai berikut. Dalam IRD ini kita dapat melihat bahwa pembangunan sistem ini terdiri dari 3 tabel. Yang pertama tabel lokasi penjualan, yang kedua tabel penilaian, dan yang ketiga tabel kriteria. Jadi untuk demo programnya di sini terdapat 5 buah menu. Yang pertama menu dashboard, yang kedua kelola lokasi penjualan, yang ketiga kriteria dan bobot, yang keempat nilai alternatif, dan yang terakhir yaitu hasil akhir. Lalu langsung saja untuk kelola lokasi penjualan. Jadi pada halaman kelola lokasi penjualan kita dapat menampilkan data berupa ID lokasi penjualan, nama pasar, alamat, dan actionnya, yaitu hapus. Dan kita juga dapat menambah data lokasi penjualan. Jadi kita contohkan misalnya ID lokasinya 3, nama lokasinya yaitu Pasar Blok A, alamatnya yaitu Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Lalu akan keluar pesan data berhasil diinputkan dan akan ditampilkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya, untuk kriteria dan bobot, di sini terdapat 4 kriteria yang semuanya bertipe benefit atau keuntungan, di mana kriteria tersebut antara lain yaitu luas, kebersihan, keamanan, dan ramai pembeli. Keempat kriteria tersebut diinputkan dalam database dan dengan menggunakan codingan, sehingga tidak dapat ditambahkan, atau dengan kata lain kriteria tersebut sudah diatur. Dan juga sudah diatur pula kriterianya untuk masing-masing, dan sudah diatur pula bobotnya untuk masing-masing kriteria, di mana luas memiliki bobot 10%, kebersihan 20%, keamanan 30%, ramai pembeli 40%. Lalu untuk menu nilai alternatif, di sini akan menampilkan penilaian nilai alternatif dengan menggunakan metode WP. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini ada nama pasar, luas, kebersihan, keamanan, ramai pembeli, dan actionnya. Jadi di sini untuk alternatif, misalnya untuk alternatif pasar Majestic, di sini luasnya bernilai 3, kebersihan bernilai 2, keamanan bernilai 3, dan ramai pembeli bernilai 3. Lalu pada halaman ini juga kita dapat melakukan isi penilaian dan hapus. Misalnya kita melakukan isi penilaian, ID-nya 3, pasar Blok A, luasnya itu 31-40, kebersihannya tinggi, keamanannya tinggi, ramai pembelinya sangat ramai. Lalu kita tekan submit, sehingga data tersave dan ditampilkan ke dalam halaman ini. Lalu selanjutnya akan kita olah
untuk mencari nilai alternatif yang memiliki ranking yang tertinggi. Kita dapat mengklik menu hasil akhir. Pada menu ini akan ditampilkan proses pengolahan metode weighted product, di mana langkah selanjutnya yaitu kita dapat membuat tabel normalisasi vektor S. Di sini akan ditampilkan kolom ID, kolom SI1 atau luas, kolom SI2 atau kebersihan, kolom SI3 keamanan, kolom SI4 ramai pembeli, dan vektor S. Jadi misalnya saya contohkan untuk kolom SI1 luas ini, misalnya untuk ID lokasi penjualan sama dengan 1, nilai SI1 luasnya itu 1,1161. Angka ini didapat dari nilai alternatif yang berada di sini. Nilai alternatifnya itu 3 dan bobot luasnya yaitu 10% atau 0,1. Jadi di sini 3 pangkat 0,1 sehingga hasilnya itu 1,1161. Selanjutnya untuk yang ini didapat dari 2 pangkat 0,2 sehingga hasilnya 1,1487. Lalu untuk SI3 keamanan ini didapat dari angka 3 pangkat 0,3 yaitu hasilnya 1,3904. Dan untuk SI4 atau ramai pembeli ini didapat dari 3 pangkat 0,4 sehingga hasilnya itu 1,5518. Begitupun dengan alternatif dan kriterianya masing-masing ini. Lalu kita akan mencari nilai vektor S. Nilai vektor S ini didapat dari SI1 kali SI2 kali SI3 kali SI4. Jadi untuk ID lokasi penjualan sama dengan 1 misalnya, nilai vektor S-nya didapat dari 1,1161 kali 1,1487 kali 1,3904 kali 1,5518. Hasilnya itu 2,766. Begitu juga dengan alternatif lainnya. Di sini ID lokasi sama dengan 2, vektor S-nya 3,157 dan ID sama dengan 3, vektor S-nya 3,366. Setelah itu kita dapat membuat tabel normalisasi vektor V yang merupakan langkah terakhir dari pengolahan metode WP. Jadi dalam tabel normalisasi vektor V kita akan mencari nilai V yang merupakan nilai terakhir. Jadi nilai V ini didapat dari nilai S per ID nilai S per alternatif dibagi dengan total vektor S. Jadi misalnya untuk ID lokasi sama dengan 3 ini vektor S-nya 3,366. Nah, untuk mencari vektor V yang nilainya ini didapatkan dari 3,366 dibagi total semua ini, total semua vektor S. Lalu didapatkan hasil 0,362. Begitupun dengan alternatif ID lokasi penjualan sama dengan 2 yang memiliki vektor V 0,34 dan ID lokasi penjualan sama dengan 1 yang memiliki vektor V sama dengan 0,298. Lalu kita dapat merankingnya sehingga yang paling besar nilainya yaitu 0,362, di mana nilai ini berarti ID lokasi sama dengan 3 merupakan alternatif yang paling baik untuk sistem pencarian lokasi strategis ini, sistem pemilihan lokasi penjualan strategis ini, di mana ID lokasi sama dengan 3 itu yaitu pasar blok A. Lalu jadi kesimpulannya pasar blok A merupakan alternatif yang paling terbaik dalam
pemilihan lokasi penjualan yang paling strategis. Selanjutnya, setelah alternatif yang terbaik telah terpilih, yaitu pasar blok A dengan nilai vektor 0,362 tadi, yang merupakan nilai terbaik dibanding nilai vektor V lainnya. Hasil penilaian yang berada pada menu nilai alternatif tadi dapat kita hapus sebagai berikut. Kita dapat menghapusnya. Lalu untuk lokasi penjualan pun kita juga bisa menghapusnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.